Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 7. Di sini kita akan diperlihatkan kedatangan Rimuru di negara suci Ruberios. Dan kita juga akan diperlihatkan kekuatan pasukan Raja Iblis Dagruel yang akan menyerang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Rimuru sedang berada di negara suci Ruberios. Rimuru dan Sion kini sedang bersantai sambil minum teh dan menikmati makanan ringan di sana. Sion kemudian bertanya kepada Rimuru sama tentang bagaimana rasa dari makanan ini. Rimuru mengatakan jika makanan ini benar-benar lezat dan memiliki penampilan yang lumayan bagus. Setelah mendengar komentar Rimuru sama, Sion terlihat sangat gembira. Rimuru yang melihat ekspresi Sion itu pun sedikit heran. Rimuru kemudian bertanya tentang siapa yang memasak hidangan ini. Dan ternyata, hidangan lezat dengan penampilan bagus ini adalah buatan Sion. Sion berkata, akulah yang memasaknya. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Rimuru kemudian bertanya lagi, apakah Sion memasak hidangan ini dengan menggunakan skill miliknya? Dan betapa mengejutkannya, Sion mengatakan jika dirinya memasak hidangan ini murni menggunakan tangannya sendiri tanpa bantuan skill miliknya. Rimuru pun sangat kagum dengan perkembangan Sion dalam memasak. Tapi Rimuru sedikit penasaran bagaimana Sion bisa berkembang sejauh itu. Di saat Rimuru memikirkan itu, datanglah Raja Iblis Ruminas Valentine di ruangan mereka. Dan ternyata, alasan mengapa Sion dapat memasak hidangan lezat dengan penampilan bagus itu adalah berkat Ruminas yang mengajari Sion cara memasak yang benar. Rimuru pun sangat berterima kasih pada Ruminas. Setelah selesai membahas perkembangan Sion, Rimuru dan Ruminas pun akan mulai membahas topik utama. Sebelumnya, Rimuru telah mendapat laporan dari Ramirez jika Raja Zedanus telah menyerbu di wilayah Minim. Tapi di saat yang sama, ibu kota Ruberios juga diserang oleh pasukan malaikat dari langit. Namun karena Rimuru telah mengirim Gupta, Gerudo, Carrera, dan yang lainnya di wilayah Minim, Rimuru merasa jika wilayah Minim pasti akan aman. Dengan adanya Mirim di sana, mereka pasti dapat mengalahkan musuh apapun itu selama itu tidak terlalu merepotkan. Tapi berbeda dengan Ruminas, meskipun Rimuru sudah mengirim Sion dan Adalman, tapi Rimuru masih tidak yakin dengan kekuatan mereka yang cukup untuk menghadapi musuh-musuh yang ada. Itu karena beberapa pasukan Ordo Kesatria Suci masih berada di Ingracia bersama Hinata. Dan pada saat ini, pertahanan Ruminas hanya berada pada pasukan Bloody Knight yang terdiri dari 400 ras vampire tingkat tinggi. Meskipun beberapa dari mereka sebanding dengan benih Raja Iblis, tapi kekuatan itu masih belum cukup menurut Rimuru. Itu karena telah dikonfirmasi bahwa Jahil juga ikut menyerbu di Ruberios bersama para malaikat. Karena itulah, Rimuru akan datang ke Ruberios untuk membantu Ruminas dan mempercayakan negara Ingracia kepada Hinata dan Masayuki di sana. Namun, ketika Rimuru sampai di Ruberios, ternyata pertempuran telah berakhir. Dan akhirnya, Rimuru pun bersantai dengan Sion sambil menunggu Ruminas. Ya, ini adalah sedikit cerita tentang awal mula alasan kedatangan Rimuru di Ruberios. Dan pada saat ini, Rimuru bertanya kepada Ruminas tentang apa yang terjadi pada pasukan malaikat yang menyerang sebelumnya. Ruminas menjawab, mereka tiba-tiba mundur begitu saja, jadi tidak ada kerusakan yang serius. Dengan kata lain, serangan itu hanyalah pengalihan. Tapi di saat penyerangan itu, Ruminas mengenal sosok yang tak asing baginya, dan orang itu adalah Jahil. Ruminas mengatakan jika dirinya dan Jahil memiliki sejarah perselisihan di zaman dahulu. Pada dasarnya, Ruminas dan Jahil sebenarnya sama-sama diciptakan oleh Twilight Valentine, atau bisa disebut juga The Ancestor, yaitu leluhur yang menciptakan beragam kehidupan cerdas di dunia ini. Namun di suatu ketika, Ruminas telah membunuh leluhurnya sendiri, dan itulah yang memicu perselisihannya dengan Jahil. Jahil memiliki dendam terhadap Ruminas karena alasan itu.
Dahulu kala, Jahil telah terbunuh akibat memanggil iblis primordial yang tak terkendali, dan iblis itu adalah G. Crimson. Namun Ruminas tidak menyangka jika Jahil dapat bangkit kembali dengan kekuatan yang sungguh mengerikan. Rimuru berkata, bahkan Benimaru juga sangat kesulitan melawan Jahil sebelumnya. Sion yang mendengar itu pun sangat terkejut. Sion tidak menyangka jika Benimaru kewalahan melawan Jahil. Menurut Rimuru, Benimaru dan Ruminas memiliki kekuatan yang hampir sepadan. Jika Ruminas melawan musuh yang tak bisa diatasi Benimaru, Ruminas pasti akan kesulitan melawannya. Dan itulah yang membuat Rimuru khawatir. Setelah mendengar perkataan Rimuru tersebut, Ruminas dengan santai berkata, "Tenanglah Rimuru, aku memiliki pengalaman bertarung melawan naga jahat yang menghancurkan negaraku dahulu. Selain itu, aku juga telah memasang beberapa penghalang untuk melawan monster sekelas naga jahat atau True Dragon, dan semua itu bekerja dengan baik. Dengan iman yang muncul dari para pengikut yang tak terbatas, mudah untuk mengusir kekuatan Jahil." Rimuru pun senang dengan jawaban penuh percaya diri Ruminas. Setelah itu, Rimuru akan membahas tentang pengkhianatan Raja Iblis Dagruel. Menurut laporan Altima, saudara Dagruel yang bernama Fen telah membuat Dagruel berkhianat. Dan sekarang ini, Dagruel dan pasukannya telah bergerak menuju ke sini. Sejujurnya, pengkhianatan Dagruel sungguh sangat disayangkan bagi Rimuru. Ruminas mengatakan jika dirinya dan Dagruel sudah lama memiliki hubungan yang buruk dalam dunia geopolitik. Karena wilayah Dagruel yang tandus itu, Dagruel sudah lama mengincar wilayah Roberios. Oleh karena itu, Ruminas tidak terkejut jika berakhir perang dengan mereka. Dan pada saat ini, Dagruel dan pasukannya sedang berjalan kaki menuju ke sini. Menurut perhitungan sederhana Rimuru, jika mereka terus berjalan kaki tanpa henti, mereka akan sampai ke sini sekitar 4 hari lagi. Meskipun Ruminas memiliki kekuatan yang cukup besar, tapi jika Roberios diserang secara bersamaan oleh pasukan Dagruel dari darat dan pasukan malaikat dari langit, Roberios pasti akan tak berdaya. Oleh karena itu, Rimuru ingin memanggil Hinata dan Ordo Kesatria Suci ke sini. Namun, seran Rimuru itu ditolak Ruminas. Ruminas mengatakan bahwa jika kita dengan egois memanggil Hinata yang berperan sebagai pelindung bangsa barat ke sini, mungkin akan dianggap bahwa gereja suci telah meninggalkan bangsa barat. Jika itu terjadi, kepercayaan yang telah kita bangun di bangsa barat akan hilang seketika. Rimuru berkata, "Ya, aku sudah membawa bawahanku yang bernama Gadra. Dia sekarang pasti sudah mendiskusikan pertahanan dengan Adalman. Meskipun dia tidak sebagus Hinata, tapi dia bisa diandalkan. Jadi, kau seharusnya tidak perlu banyak khawatir, Ruminas." Namun di sini Ruminas menatap Rimuru dengan ekspresi yang marah. Ruminas berkata, "Oi Rimuru, kau tidak tahu betapa mengerikannya Dagruel yang sebenarnya ya. Itu sebabnya kau bisa bicara sembarangan." Ya, Rimuru bersikap seperti itu karena sikap sial yang santai terhadap masalah ini membuat Rimuru lega. Rimuru kemudian meminta maaf kepada Ruminas dan mulai menganalisis kekuatan tempur di kedua belah pihak. Rimuru kemudian bertanya kepada Ruminas tentang kekuatan tempur yang ia miliki. Di sisi Ruminas ada Ganter, Lois, dan 7 bangsawan yang setara benih Raja Iblis. Selain itu, ada 400 kesatria merah darah, 300 ordo kesatria suci, dan 700 prajurit peringkat A. Sedangkan di sisi Dagruel, ada saudaranya yang merepotkan yaitu Fen dan Griswold. Sekarang Dagruel akan kembali sebagai dewa jahat di zaman kuno. Bahkan Basara dari Force Arms akan dibangunkan. Ruminas kemudian menceritakan kisah Kisara dan Basara yang merupakan nenek moyang raksasa. Mereka berdua diciptakan oleh leluhur setelah raksasa sejati Dagruel. Zaman dahulu, Kisara dan Basara pernah bertarung dengan Dagruel. Tapi karena waktu itu mereka dikalahkan Dagruel, mereka pun menjadi murid dari Dagruel. Dan suatu ketika, situasi telah berubah ketika Dagruel dan Kisara menikah. Namun, takdir tidak semulus apa yang mereka impikan. Kisara telah mati ketika ia melahirkan. Dan hal itu membuat saudaranya Basara mulai memberontak dan mengamuk, yang akhirnya Dagruel pun menempatkan Basara di dalam tahanan bawah tanah agar tidak mengamuk. Rimuru yang mendengar cerita itu kemudian ingat tentang laporan Altima sebelumnya. Altima mengatakan jika Basara dan para bawahannya kini telah dilepaskan.
Mengetahui hal ini, Rimuru kemudian bermaksud untuk mengirim bala bantuan lagi ke Roberios. Namun tiba-tiba, Sion dengan senyum lebar berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan dari Raja Iblis Dagruel. Sion kemudian berdiri dan memanggil seseorang. Segera setelah itu, datanglah 3 orang di ruangan. Mereka bertiga kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka bertiga adalah Dagura, Ryura, dan Debura. Ketiga orang itu adalah putra dari Raja Iblis Dagruel yang menjadi bawahan Sion. Mereka bertiga mengatakan jika mereka sangat malu dengan pengkhianatan ayah mereka. Mereka juga telah bertekad untuk melawan ras mereka sendiri untuk menguji kekuatan mereka sekarang. Sion yang mendengar tekad mereka bertiga itu pun menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah mereka bertiga memperlihatkan tekad mereka, mereka pun pamit dari ruangan. Ruminas berkata, Rimuru, sejujurnya aku ingin membunuh ketiga putra Dagruel tersebut. Tapi setelah mendengar tekad mereka, mungkin kita bisa mempercayai mereka. Rimuru dan Ruminas pun terus berbincang-bincang untuk merencanakan strategi ke depannya. Namun setelah beberapa saat kemudian, Rimuru mendapat laporan darurat dari Ramirez. Ramirez berkata, "Hei Rimuru, kita dalam masalah besar. Beberapa menit yang lalu, Gupta dan kelompoknya telah kembali untuk melaporkan kemenangan pasukan Milim dari penyerbuan pasukan Raja Zelanus. Namun sesaat kemudian, kami telah kehilangan kontak dengan Milim. Bahkan video yang merekam situasi di sana juga telah berhenti bekerja." Ramirez pun panik jika sesuatu yang buruk terjadi. Pada saat itu, Gupta dan kelompoknya ditugaskan untuk memantau apa yang terjadi di wilayah Milim saat ini. Rimuru di sini merasa jika itu adalah ulah True Dragon Velzard. Mengetahui hal itu, Rimuru memutuskan untuk segera kembali. Rimuru kemudian berkata pada Ruminas, "Maaf Ruminas, ada situasi darurat. Velzard saat ini sepertinya telah bertarung melawan Milim. Aku harus segera menghubungi Ki Crimson dan secepatnya kembali." Ruminas pun mengaku setuju dengan berkata, "Baiklah Rimuru, aku sudah siap menghadapi serangan dari Dagruel, jadi kau jangan khawatir untuk masalah di sini." Sion juga mengatakan jika ia akan baik-baik saja. Segera setelah itu, Rimuru pun kembali ke Tempest. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.